Kabut tipis menyelimuti jalanan yang berliku menuju tepi Danau Toba. Mobil-mobil bak terbuka berisi tumpukan barang, tenda, dan manusia yang penuh semangat. Mereka adalah rombongan dari komunitas pendaki lintas kota, sebanyak 25 orang dari berbagai latar belakang, berkumpul untuk menjajal sisi mistis dan sunyi dari danau legendaris itu. Aldo, pemuda berusia 27 tahun yang dikenal sebagai pemimpin tim, turun dari mobil pertama dan mengedarkan pandangan. Tempatnya sempurna, katanya, tersenyum pada kekasihnya, Rani, yang turun dengan ransel lebih besar dari tubuhnya sendiri. Di sekeliling mereka, hamparan rumput basah mengarah langsung ke danau yang membentang luas, tenang, dan misterius. Bukit-bukit hijau di kejauhan tampak seperti barisan penjaga abadi. Aneh ya, gumam Reza, salah satu peserta yang juga seorang ustadz muda. Padahal ini tempat wisata, tapi kok rasanya kayak gak ada yang mau datang ke sini selain kita. Ya, karena tempat ini katanya angker, sahut Bimo, salah satu pendaki senior sambil membuka tenda. Konon ada makhluk yang cuma muncul kalau malam danau lagi hening total. Mereka semua tertawa menertawakan cerita itu, seperti biasa dalam tiap pendakian. Tapi tak ada yang benar-benar bisa mengabaikan hawa aneh yang menggantung di udara. Heningnya terlalu pekat. Angin yang biasanya berdesir, kini seolah hanya diam memperhatikan. Malam pun datang cepat. Api unggun dinyalakan, lagu-lagu dinyanyikan. Gelak tawa dan obrolan bersahutan, menepis rasa takut yang sempat menyusup. Namun di balik pepohonan, di ujung gelap danau, sesuatu mulai bergerak. Seseorang melihat siluet tinggi berdiri diam di kejauhan. Tapi saat ia berkedip, sosok tall healing. Sosok itu telah hilang. Kalian dengar nggak barusan? Kayak ada yang manggil dari danau, tanya Rani tiba-tiba, suaranya gemetar. Tak ada yang menjawab. Karena detik berikutnya, mereka semua mendengar suara yang sama. Bisikan berat, dalam, seperti suara dari bawah tanah. Keluar dari tempatku. Api unggun yang tadi menyala terang kini mulai mengecil, seperti ditiup oleh sesuatu yang tak terlihat. Para pendaki saling berpandangan, tak satu pun tertawa lagi. Reza, kamu beneran dengar bisikan itu kan? Tanya Aldo dengan suara rendah. Reza hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat. Itu bukan halusinasi, aku hafal suara jin, itu bukan jin biasa. Tiba-tiba terdengar suara ci keras dari arah danau, seperti suara logam dipereteli dengan kuku. Air danau beriak dan seekor burung hitam besar jatuh dari langit mati mendadak. Semua terdiam. Lalu, jeritan Lila, salah satu pendaki perempuan, membelah malam. Tenda yang ia tempati bersama dua temannya terangkat ke udara dan terlempar sejauh 5 meter, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Teriakan lain menyusul. Satu persatu tenda mulai berterbangan, seperti disapu angin tornado, tapi tidak ada angin. Hanya keheningan dan desiran langkah berat dari arah hutan. Dari balik pepohonan muncul sosok mengerikan. Hitam, tinggi, tubuhnya seperti dililit akar dan rambut gimbal yang menjuntai hingga tanah. Matanya merah menyala. Setiap napasnya membuat daun-daun kering melayang. Pegu ganjang, para pendaki panik. Mereka berlarian tak tentu arah. Ada yang bersembunyi di balik batu besar. Ada yang jatuh terjungkal ke lumpur. Reza berdiri depan api unggun, mencoba menghalau makhluk itu dengan ayat-ayat suci. Suaranya gemetar, tapi mantap. Tidak ada Tuhan selain Allah, aku perintahkan kau. Pegu ganjang meraung, tanah bergetar. Dan seketika Reza terangkat ke udara seperti ditarik tali tak terlihat, lalu dilemparkan keras ke tanah. Ia memuntahkan darah, tubuhnya kejang-kejang. Aldo mencoba menarik Reza menjauh, tapi angin hitam kembali menyapu. Matanya hampir tertutup pasir dan debu. Rani berteriak, memanggil nama kekasihnya. Lalu, di tengah kekacauan itu, terdengar bunyi lonceng kecil dari arah bukit. Suara langkah tenang mendekat. Semua orang yang tersisa mulai memalingkan pandangan ke sumber suara. Seorang pemuda bersorban dan berbelangkon hitam berdiri di ujung tanjakan. Ia mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan keris berukir tua di pinggang. Sorot matanya tajam, tubuhnya kurus, namun auranya seperti gunung tak tergoyahkan. Ia menatap Pegu Ganjang yang kini berdiri menghadapnya. Sudah terlalu lama kau berkeliaran di tempat ini, makhluk kegelapan, katanya dengan suara dalam. Pegu Ganjang mengaum lagi, suaranya mengguncang langit. Pemuda itu hanya menarik kerisnya. Dari bilahnya terpancar cahaya kehijauan yang bergetar seperti nyala api. Dan dengan langkah mantap, ia maju menembus kabut dan aroma kematian. Langkah pemuda berbelangkon itu mantap menapaki tanah yang kini berlumuran darah dan lumpur. Keris di tangannya berdenyut seperti makhluk hidup. Setiap ayunan kecilnya meninggalkan jejak cahaya di udara.
Begu Ganjang meraung keras, pohon-pohon berguncang. Dari mulutnya keluar asap hitam, membentuk wajah-wajah yang menangis, wajah orang-orang yang pernah menjadi korbannya. Wajah yang disiksa, yang tubuhnya dikorbankan sebagai tumbal. "Aku tahu siapa kau," bisik pemuda itu, matanya menatap tajam. "Makhluk dari zaman kelam, yang bangkit dari dendam dan darah manusia. Kau tak seharusnya berada di dunia ini lagi." Begu Ganjang menyerang. Tubuhnya meluncur seperti bayangan hitam, cakar panjangnya mengayun ke arah pemuda itu. Tanah terbelah, batu beterbangan. Tapi sebelum cakar itu menyentuhnya, pemuda itu melompat dan memutar kerisnya membentuk lingkaran cahaya hijau yang memantulkan serangan itu. Mereka bentrok. Suara dentuman dan gemuruh sihir memenuhi area. Cahaya dan kegelapan saling memukul. Pendaki yang tersisa hanya bisa menonton, bersembunyi, tak mampu bergerak atau bersuara. Rani memeluk tubuh Aldo yang tak sadarkan diri. Air mata mengalir di wajahnya. Dalam pertarungan itu, Begu Ganjang sempat menghantam tubuh pemuda itu dengan ekornya yang seperti ranting tajam. Darah muncrat. Pemuda itu jatuh berlutut, tapi segera berdiri lagi. Ia menggenggam kerisnya lebih erat. "Aku adalah cucu dari Ki Jala Tunda, penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku datang bukan hanya untuk mengusir, aku datang untuk mengakhiri." Ia melesat maju, menebas tubuh Begu Ganjang dengan satu ayunan diagonal. Tapi kali ini, bukan luka biasa yang terjadi. Makhluk itu menjerit dan tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api kehijauan menjalar dari luka itu, menyusup ke seluruh tubuhnya, membakar setiap roh jahat yang menyatu dengannya. Begu Ganjang menggeliat melolong, meraih udara. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang danau, tubuh raksasa itu meledak menjadi abu, meninggalkan jejak luka besar di tanah berbentuk simbol kuno. Angin berhenti, kabut menghilang, tenda-tenda yang tersisa jatuh ke tanah, sobek dan hangus. Pemuda itu berdiri diam, tubuhnya penuh luka. Ia menoleh ke arah para pendaki. "Jangan kembali ke tempat ini sebelum mata airnya disucikan," katanya. "Darah yang pernah tertumpah di sini belum sepenuhnya tenang." Pemuda itu mencari belangkon khas Jawa yang tadi terjatuh di antara puing-puing reruntuhan. Diraihnya belangkon khas Jawa itu lalu dipakai di atas kepalanya, walau penuh luka, tapi aura kesaktian memancar. Lalu ia menyarungkan kerisnya, dan tanpa sepatah kata lagi, ia berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan yang perlahan berubah menjadi fajar. Matahari pagi perlahan menyinari danau yang kembali tenang. Kabut telah menghilang, namun aroma terbakar masih menggantung di udara. Beberapa pendaki merapikan barang dalam diam, masih syok. Tubuh Reza terbaring di tandu darurat, masih hidup, namun lemah dan sering mengigau tentang pintu yang terbuka. Aldo bangkit dari tenda yang telah sobek, mengenakan jaket tebalnya dan berjalan perlahan menuju bibir danau. Airnya tampak jernih, namun dari dalam, ada sesuatu yang terasa menatap balik. "Menurutmu dia siapa?" tanya Rani, berdiri di sampingnya. "Yang pakai belangkon itu? Entah, tapi dia bukan orang biasa." Beberapa anggota tim yang lebih tua akhirnya mulai bercerita tentang legenda yang selama ini mereka anggap hanya mitos, pengorbanan manusia di masa lampau. Dulu di zaman kerajaan Batak kuno, danau ini sering memakan korban. Saat air surut, penduduk percaya itu karena penjaga danau marah. Maka dikorbankanlah seseorang ke dasar danau. Hidup-hidup. Konon salah satu korbannya bukan manusia biasa, kata Pak Surya, salah satu pendaki yang juga peneliti budaya lokal. Ia seorang dukun wanita dari marga yang dilenyapkan. Sebelum tenggelam, dia bersumpah akan kembali, membawa semua roh yang telah dikorbankan. Aldo terdiam. "Dan yang kita hadapi semalam, itulah wujud amarahnya, Begu Ganjang. Ia bukan hanya satu roh, tapi kumpulan roh dendam yang disatukan." Lalu Reza tiba-tiba terbangun di tepian Danau Toba, matanya putih, menggigil hebat. Gerbangnya belum tertutup, dasar danau masih terbuka, dia akan kembali. Jeritan Reza mengguncang semua orang. Aldo menoleh ke danau, dan untuk sesaat ia melihat bayangan hitam raksasa melayang jauh di dalam air, seperti sedang menunggu. Mereka telah selamat dari malam pertama, tapi kegelapan di dasar Danau Toba baru saja bangkit. 3 hari setelah malam mengerikan itu, sebagian besar pendaki telah dievakuasi. Tapi Aldo, Rani, Reza yang mulai pulih, dan Pak Surya memilih untuk tetap tinggal. Sesuatu belum selesai. Mereka merasa ada yang belum selesai. Di siang hari mereka menaiki perahu kecil ke tengah danau. Pak Surya menunjukkan peta tua yang ia dapat dari arsip keluarga keturunan marga Silindung. Peta itu menggambarkan sebuah struktur batu besar di dasar danau, disebut sebagai pusaran batu tumbal. "Aku yakin ini sumbernya,"
kata Pak Surya sambil menatap danau. Tempat pengorbanan dilakukan ratusan tahun lalu. Kalau kita bisa menyucikannya, mungkin arwah-arwah itu bisa ditenangkan sepenuhnya. Reza masih lemah tapi bersikeras ikut, membawa segulung kain kafan dan segenggam garam serta tanah dari masjid tua di daerah itu. Ia menggumamkan doa-doa pelindung saat mereka menurunkan alat penyelam. Sementara itu, di bawah perahu, sesuatu mulai bergerak. Rani, yang menjaga komunikasi lewat hand dengar suara aneh, bukan suara Aldo atau Pak Surya, tapi bisikan berat seperti dari kedalaman. Kau terlalu dekat, pergi sebelum, lalu sinyal hilang. Di dalam air, Aldo dan Pak Surya menemukan batu besar berbentuk wajah manusia. Matanya terbuka, mulutnya menganga. Di sekelilingnya ada ukiran kuno, menggambarkan sosok wanita bersorban dengan tangan terbakar. Tepat di atas batu itu, air terasa lebih dingin, seperti menyentuh es. Tiba-tiba, dari balik bayangan air, muncul sosok seperti wanita bertaring dengan rambut menjuntai ke segala arah, matanya hitam pekat. Tubuhnya seperti cairan pekat yang terus berubah bentuk. Arwah sang tumbal pertama. Dia tidak berteriak, tidak melompat, menatap. Pak Surya tiba-tiba kejang di air, matanya terbuka lebar, menggelepar seperti ditarik sesuatu. Aldo mencoba menolong, tapi bayangan hitam itu menyergap. Saat Aldo menusukkan keris kecil yang diberikan pemuda misterius tempo hari, makhluk itu memekik dan lenyap seketika. Aldo menarik tubuh Pak Surya naik. Ia selamat, tapi pingsan. Kembali di darat, Reza membuka kitab kunonya dan menemukan keterangan mengejutkan. Sosok itu bukan hanya korban, dia istri dari dukun hitam dari luar tanah Batak. Begu Ganjang adalah penjaganya, tapi dia adalah ratunya. Dan kita baru saja membangunkannya. Malam kembali jatuh di tepi Danau Toba. Tapi kali ini bukan kabut yang datang lebih dulu, melainkan bau busuk seperti daging membusuk menyelimuti udara dari arah danau. Di kejauhan, air danau mendidih, gelembung-gelembung hitam muncul ke permukaan, dan dari tengah danau, sesosok raksasa wanita perlahan muncul, seolah bangkit dari dasar dunia. Wajahnya separuh cantik, separuh hancur dan meleleh. Rambutnya menjuntai menutupi air dan suaranya bergema di seluruh daratan. Akulah ratu dan penuntut. Darahku ditumpahkan, kini darah kalian akan jadi tumbalku. Langit menghitam. Hujan turun tak seperti hujan biasa. Airnya mengandung darah dan belatung kecil. Para warga desa sekitar mulai mengungsi, sebagian jatuh sakit, sebagian mulai kerasukan. Tubuh-tubuh mereka menggigil, mata mereka hitam, dan mereka berteriak dalam bahasa kuno. Rani, Aldo, dan Reza yang tersisa hanya bisa bersembunyi di balik rumah kayu tua, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kekuatan mereka tak cukup. Reza telah lemas, tanah suci yang ia bawa pun tak mempan pada sang ratu. Tiba-tiba, dari balik hujan darah itu, lonceng kecil terdengar lagi. Siluet seseorang berjalan menembus hujan dan kegelapan. Pakaiannya basah kuyup, tapi tidak roboh. Di tangan kanannya tergenggam keris pusaka yang kini bersinar keemasan, dan di tangan kirinya sebuah salib kayu sederhana. Pemuda berbelangkon itu telah kembali. Wajahnya kini lebih pucat, tapi matanya menyala dengan cahaya keyakinan yang kuat. Ia berdiri di depan danau, mengangkat salib ke langit dan berteriak, "Darahmu yang kudus, lindungi kami dari roh pengacau." Guntur menghantam langit. Sang ratu meraung. Ia menyerang, mengirimkan gelombang air dan bayangan ke arah pemuda itu. Tapi salib bersinar terang, membentuk perisai cahaya. Lalu dengan langkah mantap, pemuda itu mengangkat keris dan berdoa, tak hanya dalam bahasa Jawa kuno, tapi juga dalam bahasa Ibrani dan Latin. Kau bukan milik dunia ini, kembali ke kegelapanmu. Dengan kekuatan dua warisan, keris leluhur dan salib penebus, ia melompat ke atas air, dan menancapkan keris tepat di dada sang ratu. Cahaya putih dan hijau membuncah, menembus tubuh sang makhluk, membuatnya berteriak panjang dan membelah langit. Tubuh sang ratu terbakar dari dalam. Roh-roh yang mengikatnya terlepas dan terbang ke langit. Danau kembali tenang. Hujan berhenti. Di tengah danau hanya terlihat pemuda itu berdiri di atas air, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Ia menoleh pada Aldo dan yang lain, tersenyum lemah. Tugas di sini selesai, tapi di tempat lain, kegelapan masih bersembunyi. Ia lalu berjalan pergi, tubuhnya perlahan menghilang di telan cahaya pagi. 3 hari setelah malam pembebasan itu, langit di atas Danau Toba cerah, seperti belum pernah disentuh kegelapan. Warga desa kembali turun dari pengungsian. Tenda bantuan berdiri, dan para pendaki yang tersisa membantu membersihkan puing-puing. Di balai adat, semua warga dan pendaki berkumpul. Di tengah ruangan, duduklah ketua adat, seorang pria tua dengan janggut putih dan ulos kebesaran menutupi bahunya.
Namanya Ompong Raja Manurung, tokoh paling dihormati di desa itu. Ia memandang semua yang hadir dengan mata tajam namun lembut. Kalian semua telah menyaksikan hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Tapi ini bukan sekadar legenda. Ini warisan. Ini peringatan, katanya lalu berhenti sejenak, menarik napas. Dan pemuda yang menyelamatkan kita bukan orang asing. Semua terdiam. Ompong lalu mengambil sebuah gulungan kain tua. Ia membukanya pelan. Terlihat sebuah lukisan tua bergaya campuran Jawa dan Batak. Seorang pria bersorban berdiri di samping seorang wanita bermarga Siagian. Anak muda itu adalah keturunan dari darah campuran. Ayahnya berasal dari Solo, terah kerajaan tua. Seorang ahli warisan keraton yang mengembara untuk menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam halus. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Lalu dia bertemu dengan gadis Batak, Boru Siagian. Mereka menikah, tapi anak mereka lahir dalam keadaan tak biasa, diberi tanda di tubuhnya berupa ukiran matahari dan bulan. Ompong menatap langit-langit balai, suaranya menggetar. Dialah jembatan dua dunia. Ia mewarisi ilmu leluhur Jawa dan kekuatan spiritual Batak. Ia dilahirkan bukan hanya untuk berjalan di dua budaya, tapi juga untuk menjadi penjaga gerbang antara terang dan gelap. Rani menunduk, air matanya mengalir pelan. Namanya siapa, Ompong? Ompong tersenyum samar. Namanya tidak tertulis. Ia tak ingin dikenang karena nama, tapi karena perbuatannya. Di luar balai, angin berhembus lembut. Kabut tipis menyelimuti danau sejenak, lalu sirna. Dan di ujung tanjakan, di bawah bayangan pohon beringin besar, samar terlihat siluet seseorang berdiri sebentar, mengenakan belangkon dan membawa sesuatu yang bersinar di pinggangnya.